sebelumnya mungkin buat untuk semua peserta bisa on cam terlebih dahulu. Oh, baik ya. Ya, mungkin oke, bisa. Oke, eh, eh, langsung aja ya, bisa. Sebelumnya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi sebelum lanjut nih, eh, oke, sebelum lanjut, mungkin perkenalan terlebih dulu ya. Saya Meli dari Kampus Digital. Kebetulan di Kampus Digital ini saya desain grafis dan juga kebetulan juga jadi trainer dari pelatihan materi desain grafis. Mungkin sebelumnya dari peserta yang tadi belum on cam bisa on mic nggak? Kita harus kenal nih. Aduh, ya on mic nggak? Ya, mungkin sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa ya, Mas? Namanya Ma'ruf nggak? Belum terdengar, Mas. Bentar. Ya, mohon izin bisa diulangi. Udah terdengar Mbak? Ya, sudah. Ya, bentar. Nama saya Ma'ruf. Oh, oke, Mas Maruf ya. Ya, Mungkin kalau boleh tahu sebelumnya nih, eh, alasan Masnya ikut pelatihan desain grafis buat apa ya? untuk sertifikasi Mbak buat pekerjaan. Mhm. Nah, kalau boleh tahu nih, saat ini pekerjaan Mas Maruf tuh apa ya? Sebagai perancang grafis dan multimedia Mbak di salah satu kampus di Jogja. Hmm. Lalu, oke. Jadi kayaknya biasa ya sama dunia desain grafis. Sudah. Biasanya pakainya aplikasi apa aja nih, Mas? Biasanya kalau desain itu pakai AI Mbak. Kadang juga Canva sama Photoshop. Oh, oke ya. Jadi nggak terlalu awam ya sama nanti Ya, materinya buat ke depannya. dikit-dikit bisa lah. Oke ya. Oke, mungkin itu sih. Jadi tadi ya sama Mas Ma'ruf. Buat untuk pelatihan kali ini nanti sama saya ada total 7 pertemuan. Nanti yang pertama hari ini kita akan membahas materi sama brief design. Terus di hari kedua kita akan menggunakan aplikasi Corel. Jadi mungkin nanti untuk selanjutnya dipersiapkan materinya ya. Di untuk nanti hari kedua kita akan coba pembuatan logo menggunakan Corel, terus di hari buat desain untuk mockup menggunakan Photoshop karena lebih mudah menggunakan Photoshop. Terus selanjutnya kita akan membuat seperti branding, desain-desain branding menggunakan sama juga nanti kita pembuatan maskot juga menggunakan Illustrator. Terus selanjutnya di hari kelima nanti kita menggunakan Canva untuk pembuatan poster lebih mudah juga. Lalu untuk
hari ke-6 nanti kita akan membuat desain untuk keperluan sosmed menggunakan Figma. Dan untuk yang ke pertemuan terakhir nanti tinggal review-review aja dari materi awal sampai akhir, sama mungkin nanti review juga ya tugasnya oleh Mas Arif nanti sudah dikerjakan belum? Ya mohon maaf ya, tadi ada gangguan sinyal sebentar. Oke, tadi saya ulangi, nanti ada 7 pertemuan. Pertemuan pertama tadi ada pembahasan kita nanti hari ini materi dan juga brief design. Terus hari kedua logo menggunakan Corel. Hari ketiga kita desain branding menggunakan Photoshop. Terus hari keempat baru menggunakan Illustrator. Di hari kelima kita akan menggunakan Canva pembuatan poster. Terus selanjutnya hari keenam nanti kita akan menggunakan Figma. Dan yang terakhir nanti review. Jadi review-review materi dan juga review tugas. Jadi seperti tadi yang oleh Mbak Dita. Jadi ada classroom. Jadi nanti mohon Mas Maruf ya, nanti dibuka classroomnya. Di situ nanti ada tugas-tugasnya bisa nanti dikerjakan. Jadi nanti sewaktu habis pelatihan tugas-tugasnya sudah dikumpulkan, baru nanti untuk syarat sertifikasinya seperti itu. Ini kita akan masuk ke materi pertama. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Share screen dari saya. Nah, baik. Jadi materi yang hari ini kita akan membahas mengenai graphic design atau desain grafis. Jadi sebenarnya desain grafis itu apa sih? Ya? Nanti akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Ya, lanjut. Nah, jadi apa sih sebenarnya desain grafis itu? Uh, Desain grafis yaitu merupakan kombinasi kompleks dari kata-kata, gambar, angka-angka, terus ada juga grafis, foto, dan juga ilustrasi yang di dalamnya membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga menjadi suatu yang kata. Itu adalah pengertian dari desain grafis. Nah, orang yang membuat ya itu nanti disebut desainer grafis. Oke, kita lanjut. Nah, di biasanya di dalam desain ada terus ada garis, bidang, ada juga ilustrasi, terus tipografi, terus juga ada warna tentunya, terus mengenai ada gelap terang, tekstur, dan juga ruang. Nah, nanti kita bahas satu persatu di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah pengertian dari titik. Jadi yang biasanya tidak memiliki dimensi, umumnya titik berbentuk bundaran sederhana. Jadi cukup satu titik. Saya tidak memiliki sudut dan biasanya tanpa arah. Titik biasanya cenderung ditampilkan dalam kelompok. Jadi kalau titik satu aja biasanya ya udah kelihatannya titik. Tapi kalau titiknya banyak, biasanya nanti akan menjadi karya yang baru ya. Dengan biasanya variasi memiliki juga kepadatan tertentu. Nah, selanjutnya titik dapat membentuk wujud jika didukung dengan warna.
Biasanya titik yang digerakkan bisa memberi kesan adanya garis, terus tampilan sinar dalam titik memberikan ada. Ya, mohon maaf tadi sempat ada gangguan internet. Oke, sebelumnya tadi sampai mana ya? Kalau boleh tahu, Mas, maaf tadi sebelum saya terputus koneksinya. Pada yang bagian titik. Oke ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, udah terlihat ya? Oke, tadi mohon maaf atas gangguannya. Kita lanjut lagi materi sampai titik ya. Oke. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, biasanya titik itu bisa membentuk sebuah wujud jika didukung dengan gerak, sinar, dan warna. Jadi, seperti ini contoh yang di gambar sebelah kanan. Ini sebenarnya cuma titik yang diperbesar ya. Jadi ukurannya dia diperbesar. Terus ini juga ada efek-efek yang membuat kayak sepertinya di sini ada bayangan atau tekstur seperti itu. Jadi kalau titik satu saja mungkin tidak akan terlihat atau tidak terlihat seperti karya, tapi jika dia banyak terus didukung dengan beberapa unsur-unsur lain, dia bisa menjadi sebuah karya. Itu titik, jadi biasanya titik awal dari segalanya. Seperti itu, terus kita lanjut. Ya, selanjutnya adalah ada yang namanya garis ya. Biasalah ada garis, garis ada lurus, zigzag. Nah, pengertian dari garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar. Jadi membentuk satu kesatuan. Jadi ini sebenarnya ada di materi seni rupa ya. Jadi garis adalah gabungan dari titik-titik. Terus biasanya unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Jadi mau desain apa, biasanya tuh pasti ada garisnya. Bisa berbentuk panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, sampai yang putus-putus, dan juga lain sebagainya. Setiap bentuk garis akan menciptakan kesan yang berbeda-beda. Misal nih, misal ada garis yang tebal, itu biasanya menimbulkan kesan yang tegas. Jadi biasanya kayak garisnya tebal-tebal, oh orangnya ini tegas-tegas, atau ini desain yang tentang suatu yang untuk mempertegas sesuatu. Terus biasanya kalau garisnya tipis atau ada lengkungannya, itu biasanya berkesan lebih luas dan dinamis, jadi lebih santai gitu. Terus juga ada garis pada desain, biasanya mereka berfungsi untuk membuat atau memperjelas poin tertentu dan dapat diaplikasikan dalam pembuatan bagan atau grafik. Jadi biasanya kalau desainnya ada bagan atau grafiknya, biasanya lebih banyaknya menggunakan garis-garis. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini ada macam-macam garis ya. Jadi biasanya garis nggak cuma satu aja ya. Tadi sebelumnya dijelaskan ada yang garis lurus, ada yang lengkung, terus ya dan lain sebagainya. Nah, tapi biasanya di sini dikelompokkan lagi jadi empat. Jadi ada empat macam, yaitu ada yang garis lurus, terus ada garis lengkung, terus garis majemuk, dan juga garis gabungan. Nah, ya seperti yang di kanan. Pertama adalah garis lurus. Biasanya terdiri dari garis horizontal ataupun vertikal dan juga diagonal. Biasanya ini juga memiliki artinya sendiri-sendiri ya.
Seperti contoh kalau garisnya horizontal, biasanya ngasih kesan sugesti, ketenangan, atau hal yang tak bergerak, jadi diam. Terus biasanya garis vertikal ya, yang berdiri, biasanya memberi kesan stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. Nah, selanjutnya ada garis diagonal. Biasanya memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika. Nah, itu biasanya arti-arti dari garis yang lurus ya. Selanjutnya ada garis lengkung yang melengkung ya. Nah, biasanya terdiri dari lengkungan kubah, lengkungan busur, dan juga lengkungan mengapung. Jadi ada 3 jenis lengkungan. Nah, ini lengkungan kubah biasanya bentuknya seperti ini, setengah lingkaran ya. Terus lingkaran busur dan juga ada yang lengkungan arah bebas, jadi bebas kemana aja. Nah, biasanya garis lengkung ini juga menampilkan kesan keanggunan, terus halus dan luas. Selanjutnya ada garis majemuk, biasanya terdiri dari garis zigzag, terus berombak atau lengkungan S. Garis zigzag biasanya menghasilkan kesan semangat, gairah, tapi ada juga kesan bahaya dan juga kengerian. Sedangkan garis lengkung S akan menghasilkan kesan indah, dinamis, luas, dan juga lemah gemulai. Jadi ini ya untuk contohnya ada di atasnya. Ini ada yang garis zigzag dan juga garis lengkungan S. Selanjutnya ada garis gabungan. Jadi tidak hanya satu garis, tapi ada 2 atau 3 jenis garis. Nah, ini sendiri merupakan garis hasil gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan juga garis majemuk. Jadi biasanya dia lebih garis-garis abstrak gitu ya. Nih ya. Jadi contohnya seperti itu, garis gabungan yang bebas kayak gitu. Ya, itu tadi tentang garis. Selanjutnya adalah mengenai bidang. Apa sih sebenarnya bidang di desain grafis? Bidang sendiri merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Nah, unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain Dwi Matra, yaitu hanya memiliki 2 ukuran, panjang dan juga lebar. Biasanya penggunaan unsur bidang dalam desain grafis biasanya tidak hanya untuk mendefinisikan sebuah objek saja, tapi juga menambahkan daya tarik layout serta membantu mengomunikasikan ide desainer pada audiens. Nah, biasanya bidang-bidang ini biasanya untuk penambahan elemen ya di dalam desain seperti itu. Nah, selanjutnya ini tadi ya macam-macam bidang. Biasanya ada 2. Yang pertama adalah bidang geometris dan selanjutnya ada bidang. Pertama, bidang geometris. Biasanya bidangnya yang berbentuknya teratur atau bisa disebut kita tahu ini namanya bidang apa. Contoh ya seperti kotak, lingkaran, segi, gegar genjang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang bidang non-geometri biasanya bentuknya lebih abstrak dan kita itu sebenarnya nggak tahu bentuknya apa. Bentuknya cuma seperti itu gitu. Nah, biasanya dibuat secara bebas ya, berupa bidang non-geometri berbentuk bidang organik, bidang yang dibatasi garis patah. Ada juga yang bidang bersudut bebas, bidang gabungan antara lengkungan dan sudut serta bidang maya seperti garis maya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu namanya apa, tapi kita tahu bentuknya seperti apa. Itu tadi yang bidang non geometri. Nah, tadi setelah bidang, selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi biasanya merupakan unsur grafis yang biasanya sangat vital dan juga dari goresan atau titik sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Ilustrasi biasanya dapat berupa gambar, foto, maupun grafik merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, mampu menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Nah, biasanya kalau buat desain ini pasti biasanya ada ilustrasi green dan juga blue.
Ini biasanya digunakan kalau medianya itu media digital. Jadi kalau mungkin desainnya itu ditampilkan di TV, di monitor, atau di HP, biasanya menggunakan ini. Karena pada dasarnya layarnya layar kita tuh menggunakan 3 MYK, biasanya itu digunakan kalau untuk medianya cetak. Jadi seperti poster, stiker, MMT, spanduk, dan lain sebagainya yang dicetak. Nah, biasanya menggunakan tipe yang CMYK. Jadi karena printer, seperti kayak printer itu biasanya kita menggunakan 4 warna ya. Ada chain, magenta, yellow, terus yang selanjutnya K atau black. Jadi warna premiernya ada 4. Biru, merah, kuning, sama hitam ya. Jadi biasanya kalau desainer tuh sebelum membuat desain, biasanya milih format warnanya terlebih dahulu. Jadi nanti desainnya itu akan dicetak ke media mana atau disalurkan ke media mana. Kalau media digital pasti biasanya milihnya yang RGB, kalau media cetak pilihnya yang CMYK. Nah, contohnya, nah, saat memilih tone warna, pada tidak ada warna yang saling bertabrakan. Selain itu juga bisa menggunakan jenis font yang sama atau setipe. Jadi desain nggak banyak mengandung teks. Jadi biasanya seperti kita desain satu ya, contoh satu layar ini menggunakan color palette-nya dia dari oranye yang cerah sama oranye yang gelap kecoklatan, terus ada putih. Jadi color palette-nya itu saja. Jadi tidak terlalu banyak warna yang nanti malah jadi membuat desainnya tuh norak atau malah nggak enak dipandang. Selanjutnya juga biasanya pemilihan font tuh biasanya dalam satu desain tuh maksimal sampai 3 font. Jadi paling judul beda, terus nanti subjudul sama isinya. Kalau terlalu banyak font, biasanya yang baca informasi itu biasanya akan bingung. Terlalu banyak font, apalagi fontnya yang beda-beda, itu biasanya akan mengganggu si pelihat seperti itu. Makanya dibutuhkan yang namanya kesatuan di dalam desain grafis. Nah, selanjutnya ada yang namanya proporsi. Judul proporsinya lebih besar daripada ini ya, tulisan di bawahnya atau gambarnya yang lebih besar. Jadi biasanya mata audiens atau yang lihat desain itu biasanya mereka lihatnya tuh yang besar terlebih dahulu, yang menarik perhatian mereka terlebih dahulu, baru nanti lihat sekelilingnya seperti itu. Jadi proporsi ini biasanya sering digunain, apalagi kalau pembuatan flyer iklan ya. Biasanya ini sering digunain menggunakan teknik yang proporsi seperti ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya keseimbangan. Nah, dalam desain, selain semua unsurnya itu harus saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip ini, biasanya desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Nah, biasanya ada 4 pendekatan nih dalam prinsip keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, sederajat, dan juga radial ya. Nah, ini seperti di contoh ada keseimbangan simetris, biasanya susunan unsur-unsur desain yang biasanya dimulai dari titik pusat, lalu dibuat agar merata ke kanan dan juga ke kiri kanvas. Jadi, karya yang dihasilkan akan memiliki bobot atau porsi yang sama, baik di posisi kiri, kanan, maupun tengah atau pusat gambar. Biasanya kanan, kiri itu sama. Jadi, biasanya buat desain flyer atau feed gitu, jadi kanan kirinya, di kanannya ada gambar bunganya, di kirinya juga ada gambar bunganya. Jadi, terlihat seimbang desainnya. Itu yang dinamakan keseimbangan simetris. Selanjutnya, keseimbangan asimetris. Biasanya unsur-unsur yang
memiliki porsi yang sama akan diatur sedemikian rupa di setiap sisi kanvas. Biasanya warna, ukuran bentuk, dan tekstur bisa digunakan sebagai unsur balancing. Nah, ini kalau ini biasanya nggak rata kanan kiri, tapi kalau dilihat dia tetap proporsinya tetap kelihatan seimbang. Nah, itu biasanya yang keseimbangan asimetris. Lalu selanjutnya ada keseimbangan sederajat. Bagian ini biasanya di belahan kiri, kanan, atau atas bawah yang tidak sama tetapi memiliki bobot yang sama dan relatif. Nah, selanjutnya ada keseimbangan radial ya. Karan memiliki wujud memancar dari titik tengah ke berbagai sudut sehingga tampak memiliki bobot yang sama baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Ini tadi yang mengenai keseimbangan. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya penekanan. Nah, prinsip penekanan sendiri dalam desain grafis adalah cara untuk menentukan bagian mana yang jadi prioritas dalam desain yang dibuat. Biasanya bagian ini merupakan informasi atau pesan yang ingin disampaikan ke audiens. Nah, biasanya penekanan atau proporsi, ya yang tadi ya, proporsi skala, ini biasanya saling keterkaitan. Jadi unsur-unsur yang biasanya menjadi prioritas pasti akan memiliki proporsi yang lebih besar daripada unsur lainnya. Nah, ini ada 3 jenis penekanan dalam desain grafis. Pertama ada hierarki, yaitu ditentukan berdasarkan urutan atau susunan. Yang kedua skala tadi, proporsi, yaitu menonjolkan informasi utama dengan ukuran font yang lebih besar atau memakan space yang lebih banyak. Dan juga ketiga ada kontras, yaitu penempatan dua unsur desain yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya dalam satu frame desain. Nah, jadi biasanya penekanan itu mana sih unsur yang pengen ditonjolkan dari desainnya. Jadi kalau hierarki itu biasanya dia tipikal cara membaca dari si pembaca. Jadi hierarkinya dia membacanya dari mana? Ya tadi ya, dia pasti lihatnya yang paling cerah sendiri atau yang paling gede sendiri. Nah, jadi pasti dia bacanya dari yang paling menonjol terlebih dahulu. Terus tadi ya skala besar kecilnya, terus kontrasnya kayak tadi. Jadi kalau biasanya dalam desain dia kontrasnya beda sendiri ya. Biasanya paling menarik perhatian dari audiens seperti itu. Itu tadi penekanan. Terus selanjutnya ada irama. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Biasanya irama ini dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, ataupun juga dari unsur ya. Tapi membentuk pola yang berirama, berulangan. Oleh karena itu, biasanya irama dapat membuat pandangan audiens bergerak dari satu pola ke pola yang lainnya, sehingga tercipta aliran pandangan saat melihat desain yang dibuat. Nah, biasanya ya, jadi ada yang unsur ini irama garis yang biasanya disusun berulang dengan ukuran panjang pendek membentuk pola gelombang. Ini juga nantinya akhirnya membuat audien yang lihatnya biasanya dia urut gitu. Terus ada juga susunan pola belah ketupat yang memusat dari ukuran terkecil ke ukuran yang semakin besar. Kayak gitu. Jadi ada urutannya, ada iramanya seperti itu. Selanjutnya ini kesederhanaan, apalagi yang desain grafis yang muda-muda yang zaman sekarang karena ini eh, apa tema-tema desainnya lebih banyak yang sederhana. Saya lebih suka yang sederhana, nggak usah yang terlalu susah gitu. Nah, tapi di sini kesederhanaan yang dimaksud dalam prinsip desain adalah tidak lebih dan juga tidak kurang atau tepat dan tidak berlebihan. Prinsip ini biasanya mengandung tujuan hasil desain menjadi menarik dan pesan yang terdapat dalam karya tersampaikan dengan jelas. Nah, biasanya kalau desain kan pasti biasanya mau ngasih tahu sesuatu ke orang lain. Jadi desainnya itu tentang apa? Kayak tadi ya flyer iklan
Kalau dia terlalu banyak elemen di dalamnya, orang lain jadi bingung ini sebenarnya desain apa. Atau tadi ya, penggunaan font yang banyak, jadinya orang lain malah malas membaca. Kalian kan kita inginnya memberitahu orang lain, tapi ternyata malah yang kita desain tidak memberikan informasi kepada orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kejelasan dalam desain grafis. Kejelasan sendiri biasanya mempengaruhi penafsiran audiens akan sebuah karya. Bagaimana sebuah karya tersebut mudah dimengerti dan juga tidak menimbulkan ambigu atau makna ganda. Nah ini ya biasanya desainer grafis nih. Kalau buat desain itu karena sebenarnya kalau desain grafis tidak termasuk dalam seni ya. Kalau seni lukisan mungkin itu unsurnya itu indah saja. Tapi penafsirannya tiap orang pastinya akan berbeda-beda. Tapi bedanya kalau di desain grafis itu harusnya satu gambar itu tapi penafsirannya setiap orang-orang itu harus sama. Jadi, oh ini flyer tentang iklan penjualan mobil atau oh ini flyer tentang ada pengumuman akan ada kegiatan seperti itu. Jadi harus jelas isinya apa. Jadi audiens itu nangkep informasinya itu juga jelas seperti itu. Nah, tadi udah ya, ada unsur-unsur desain grafis, terus prinsip-prinsipnya. Nah, selanjutnya ini ada software-software desain grafis. Jadi biasanya untuk menguasai kemampuan desain grafis ya, mungkin dari Mas Ma'ruf sendiri sudah terbiasa ya sama desain software-software desain grafis. Tadi seperti yang dikasih tahu ada Photoshop, terus ada Corel Draw, terus juga ada Adobe Illustrator dan ini yang terbaru dan lagi booming-boomingnya karena mudah juga digunakan, gratis, tidak harus diunduh. Ada Canva ya, yang terbaru Canva karena sudah menyediakan template dan lain sebagainya. Terus sebenarnya ada lebih banyak lagi software-software desain grafis yang lainnya, cuma memang yang lebih populer yaitu ini, apalagi yang Canva ya yang lebih gampang. Seperti itu. Terus nah, selanjutnya ini nih tips sebelum kita nanti belajar desain grafis. Ini saya rangkum mungkin ada tigaan lah ya. Satu biasanya itu eksplorasi, jadi banyak-banyak baca artikel, nonton vlog yang bertemakan desain. Jadi karena semakin sering biasanya kita nge-explore pengetahuan dalam bidang desain, maka semakin mudah juga untuk kita menerapkan pengetahuan tersebut ke gaya desain kita. Jadi biasanya otomatis style dan skill kita dalam mendesain akan lebih bagus. Jadi biasanya lihat-lihat desain orang lain gitu. Oh, ini bagus nih, ini bagus. Nah, biasanya nanti kita akan ngikut seperti itu. Selanjutnya banyak-banyak lihat tutorial. Biasanya kalau lihat-lihat tutorial bisa tutorial yang cuma tulisan atau juga nonton video. Sekarang kan banyak sekali ya. Lalu juga perbanyak jam terbang untuk mempraktekkan atau melatih skill yang sudah dipelajari. Jadi biasanya nanti mungkin habis pelatihan bisa diulang-ulang lagi atau lihat-lihat tutorial lagi, dilatih-latih lagi. Karena biasanya kalau cuma sekali nanti akan lupa terus jadi nggak tahu gitu. Ini tadi tekniknya apa. Nah, selanjutnya ini yang ketiga ada yang namanya plagiat. Nah, biasanya banyak-banyakin plagiat desain orang. Tapi biasanya plagiat itu dilarang atau harus dihindari. Tapi kalau untuk sekedar personal use, jadi kalau cuma buat belajar aja, belajar ambil tekniknya atau belajar cara penataan desainnya itu boleh. Tapi kalau untuk nanti komersil, saya sarankan jangan ya. Jadi jangan diplagiat. Biasanya plagiat tekniknya aja, jangan ke karyanya. Seperti itu. Nah, biasanya nih selanjutnya sebelum kita mulai desain, apalagi jadi seorang desain grafis ya, biasanya tuh ada yang namanya desain brief. Jadi desain brief adalah biasanya dokumen atau panduan tertulis yang di dalamnya berisi informasi rinci mengenai proyek desain, termasuk tujuan, batasan, target audiens, pesan yang ingin disampaikan, serta preferensi visual atau estetika yang diinginkan.
Biasanya desain brief merupakan definisi awal dari masalah desain dan kemungkinan deskripsi strategi untuk menyelesaikannya. Nah, ini biasanya akan sering sering digunakan kalau itu ya, jadi desainer grafis yang freelance atau kita bekerja sebagai seorang desain grafis. Jadi biasanya desain brief ini sangat penting karena ini nanti ada kaitannya sama klien ya, sama orang yang pesan desain ke kita. Jadi kalau tanpa desain brief ini biasanya nanti desainernya bingung, kliennya juga bingung sebenarnya. Nah, biasanya di dalam desain brief itu ada beberapa komponen. Biasanya ini tentang perusahaan. Pertama ya, isinya ada yang tentang perusahaan. Ini perusahaan kliennya ya. Jadi kita harus tahu perusahaannya itu perusahaan apa. Terus deskripsi proyeknya. Biasanya mau proyeknya dia mau buat desain apa. Jadi kayak desain kan banyak ya. Ada minta desain logo, desain ilustrasi, desain flyer, desain MMT, dan juga lain sebagainya. Terus biasanya tujuannya nanti mau dibuat apa desainnya. Terus sasaran atau target group. Jadi sasarannya, oh saya nanti membuat logo buat ini, buat perusahaan makanan contoh, terus nanti logonya ini nanti akan saya tampilkan di sini, dan di sini. Yang biasanya itu ada di dalam desain brief. Selanjutnya ada tenggat waktu atau deadline. Biasanya kita mengerjakan sesuatu, biasanya ada deadline-nya sampai berapa lama. Terus ada ketentuan khusus requirement dari kliennya. Saya pengennya warnanya orange, saya pengennya warnanya pink, saya inginnya bentuknya seperti ini, saya ingin temanya seperti ini dan itu. Nah, itu biasanya juga masuk ke dalam desain brief. Selanjutnya ada media dan output. Nah, kayak tadi ya, ini desainnya mau diletakkan di mana atau mau bakal dicetak di mana? Di digital kah atau bakal dicetak kah? Cetak pun nanti jadinya besar, MMT, outdoor atau indoor, ataupun nanti jadinya poster, stiker, atau yang lain sebagainya. Itu tadi komponen-komponen dalam desain brief. Selanjutnya selanjutnya itu eh cara menyusun desain brief. Ya, biasanya penyusunan desain brief mengikut sertakan peran klien ke dalamnya ya. Jadi salah satu tujuan dan manfaat dari brief sendiri adalah mengurangi adanya revisi desain sehingga proyek akan lebih cepat selesai. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di awal tadi, brief itu biasanya untuk mempermudah desainer pas waktu membuat proyeknya, tapi juga dan juga mempermudah kliennya dalam membayangkan nanti proyeknya saya pengennya seperti ini. Jadi keduanya jelas nanti akan meminimalisir adanya revisi yang berulang-ulang ya. Jadi mungkin kalau revisi satu dua kali oke ya, tapi kalau berulang-ulang kayaknya kasihan desainernya ya. Nah, ini sebelah kanan ada contoh dari desain brief. Ini biasanya ini yang lebih sederhana ya. Nanti biasanya ada juga ini tergantung juga dari kebutuhannya seperti apa dari desainernya. Nah, tapi ini yang model yang sederhana desain brief. Biasanya ada tanggal pembuatan, jadi pembuatan desain briefnya kapan. Terus biasanya ada informasi dasar, terus ringkasan project sama ringkasan nanti brandnya seperti apa. Nah, informasi dasar biasanya dalamnya ada nama proyeknya. Ini contohnya ada nama proyeknya, ini ada logo warung makan, terus nama perusahaannya apa tadi ya, komponen-komponennya tadi ada nama perusahaan. Ini nama perusahaannya Dapur Mama. Brand kliennya itu makanan, jadi mungkin bisa makanan, fashion, dan lain sebagainya. Terus nama kliennya itu sangat penting ya, nama klien dan juga kontak klien, karena nanti kalau apa-apa kan dihubunginya ke kliennya. Terus selanjutnya ada ringkasan project. Nah, biasanya jenis projectnya tadi ya, pembuatan apa? Pembuatan logo, pembuatan desain sosmed, atau pembuatan desain flyer, poster. Terus pengiriman, nah biasanya dari desainer tuh klien mintanya dikirimnya format apa? Apakah sudah cetak atau biasanya
format PNG atau JPEG atau lain sebagainya. Terus timeline-nya tadi ya, deadline-nya itu mau berapa lama, biayanya juga biasanya masuk ke dalam desain brief. Nah, ini terus selanjutnya ada ringkasan brand. Mungkin biar lebih jelasnya kita coba praktek ya di desain briefnya. Oke. Ya, sebentar, saya akan kirim link untuk desain briefnya. Mungkin nanti Mas Maruf bisa copy dari situ ya. Nah, sudah saya share itu template untuk desain briefnya. Ya, share screen lagi. Nah, ini ya. Ini biasanya template kosong dari desain brief seperti ini. Jadi tadi ya, desain brief, terus tanggal pembuatannya tadi. Oke, coba. Ini tadi contohnya, contoh yang ada di PPT juga. Ini yang contoh yang pernah dibuat. Terus tadi ya, tadi kita sampai yang di informasi dasarnya seperti apa. Ya, ini informasi dasar dari si kliennya kita. Terus selanjutnya ada ringkasan projectnya. Jadi buat buat apa? Terus selanjutnya ada ringkasan brand. Nah, biasanya yang paling penting buat desainer tuh ada di sini, di ringkasan brand. Jadi maunya nanti seperti apa desainnya ada di ringkasan brand. Ini sederhananya biasanya karena tadi pertama kita ya jenis proyeknya adalah pembuatan logo. Nah, biasanya nih pertanyaan-pertanyaannya nanti di sini ringkasan brand. Nah, pertama itu ada tentang slogan. Jadi biasanya slogan dari perusahaan atau nanti bakal dimasukin ke logonya. Jadi biasanya kan logo itu branding dari sebuah perusahaan ya, atau biasanya kita lihat dari logo kita udah tahu, oh ini logo ini nih, ini logo restoran, oh ini logo eh, Apple atau logo Samsung. Nah itu juga branding, jadi itu sangat penting ya slogannya. Jadi informasi-informasi yang penting itu nanti berdasarkan brand. Ini contoh tadi kita masak enak deh para klien atau kita tanyakan ke klien secara langsung. Nah, biasanya ada setelah slogan nanti ada informasi produk atau jasanya. Ini ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga pelayanan yang sangat baik. Kami menawarkan berbagai macam menu makanan, bahkan bisa juga sesuai keinginan konsumen. Terus target marketnya itu kemana? Jadi bisa nanti kita menyesuaikan. Jadi kayak tadi ya pemilihan warna di unsur desain. Jadi kalau kayak biasanya orang tua mereka lebih suka warna-warna yang cerah. Terus anak muda sekarang biasanya sukanya warna-warna yang pastel seperti itu. Terus mungkin kalau anak kecil warnanya suka warna-warna yang cerah juga ya. Jadi eh, kita dari desainernya juga harus tahu target marketnya tuh kira-kira mau kemana. Jadi ini contoh dari ini tadi ya, yang logo warung makannya. Tadi target marketnya adalah acara hajatan. Jadi kira-kira kalau acara hajatan tuh cocoknya nanti seperti apa. Terus ini ada hotel, arisan, dan masyarakat. Karena ini tadi tentang makanan ya. Seperti itu. Terus biasanya warna yang diinginkan. Nah, biasanya tuh dari kliennya ada kan yang ingin, oh saya kayaknya maunya warnanya yang seperti ini, oranye, merah, kuning, atau biru gitu. Nah, biasanya nanti ada informasinya ada di sini.
Selanjutnya karena ini tadi logo ya, terus ada bentuk logo. Nah, biasanya dari kliennya saya pengennya logonya bentuknya lingkaran aja karena nanti wadah dari makanannya itu lingkaran atau juga saya nanti terserah desainernya saja kayak gitu. Jadi nanti dipastikan dari si kliennya biasanya gitu. Nah, biasanya ukuran, terus ini ukurannya ada proporsional atau biasanya klien minta saya ukurannya 3 kali 4 atau 4 kali 6 cm atau lain sebagainya. Kayak gitu. Selanjutnya, biasanya nih di mana logo akan digunakan. Ini ada di kotak makanan, stiker, banner, terus juga ada di seragam pegawai. Karena di mana logo akan digunakan juga akan memengaruhi ya nanti desainnya pas buat, oh logonya jangan pakai warna ini, soalnya nanti pasti akan ganggu di kemasan atau pas waktu dicetak ke seragam atau ke mana nanti ganggu nggak sih? Kira-kira bakal jelas nggak sih kalau bentuknya atau warnanya seperti ini? Jadi sangat penting ya kita tahu di mana logo ini nanti akan digunakan atau desain ini nanti akan digunakan. Selanjutnya hal yang ingin dikomunikasikan. Nah ini contohnya ya ini ada 3 biasanya tanyanya 3 sampai 4 gitu. Ini pertama ada pelayanan maksimal pada konsumen, terus bahan masakan dari bahan terbaik, lezat dan bergizi. Nah, biasanya karena kita sekali lihat logo itu tahu gitu. Oh, ini dari brand ini. Oh, ini brand ini tuh tentang ini gitu. Jadi kayak tadi ya ada unsur-unsurnya, dia garis artinya tegas, terus warna yang ini juga sebenarnya ada uh, arti-artinya ya. Jadi hal yang ingin dikomunikasikan oleh klien kita atau brand klien kita ini kita juga harus tahu sebagai seorang desainer. Nah, biasanya ada juga lagi tambahan ide. Jadi sebenarnya pengennya dari klien itu seperti apa atau ini juga bisa diisi kliennya, oh saya mau logonya ini inspirasi dari logo toko sebelah saya nih. Kayaknya bagus. Jadi kira-kira mungkin nanti dibuat ada itu atau di redesign dari si desainernya. Ini ya, contohnya ada kami ingin logo makanan standar pada umumnya, tapi tetap menarik minat konsumen. Nah ini yang ini ya, contoh simple dari desain brief. Ini pembuatan logo, jadi biasanya dia lebih fokus ke logo. Ada juga yang tentang desain brief yang untuk desain MMT dan juga lain sebagainya. Nah tadi yang saya bagikan tadi ke Mas Maruf tadi ini yang kosongan ya. Nanti mungkin bisa diisi sendiri. Nanti pengennya project apa. Jadi tadi tanggal pembuat bareng sama klien desain tadi ya. Pekerjaan, brand klien, bahkan jasa desain grafis ya atau desainer grafis di suatu perusahaan biasanya sering banget buat desain brief seperti ini. Jadi memudahkan buat desainer dalam pembuatan desainnya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dari tadi ya materi kita sudah materi awal tadi pengertian desain grafis cara secara umumnya awal terus sampai ke desain brief. Mungkin dari Mas Ma'aruf ada yang ingin ditanyakan. Belum ada, Mbak. Sudah sangat jelas sekali. Oke. Mungkin karena sudah terbiasa ya Mas Ma'aruf udah jadi desain grafis gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja. Jadi hari ini tadi memang kita materi pengertian desain grafis saja sampai ke tadi ya desain brief seperti ini. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya Mas Maruf bisa dilihat tugas di classroomnya. Terus ini juga ya, nanti desain briefnya bisa
buat sendiri eh, sesuai Mas Ma'rufnya. Kalau ini kan contohnya dia nih ya makanan atau mungkin nanti bisa langsung Mas Ma'ruf nyoba yang di classroom tugasnya seperti apa. Nah, terus selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti mohon dipersiapkan aplikasi Corel ya, Corel Draw nanti bebas mau yang tahun berapa. Kalau punya saya itu sepertinya kebetulan tahun 2019 kayaknya. Jadi besok kita akan coba langsung praktek pembuatan logo. Jadi mungkin buat itu ya desain briefnya, baru nanti besok kita buat logonya sesuai yang di desain briefnya. Seperti itu, mungkin itu dari saya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ma'ruf yang hari ini mengikuti pelatihan ya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Mbak. Yes.